Hai teman-teman, kembali lagi dengan Erni bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu film Bollywood yang berjudul Siddharth. Film ini disutradarai oleh Kunal Desmukh dan diperankan oleh Sunny Kaushal sebagai Jaggi, Radhika Maddan sebagai Kartika, Mohit Raina sebagai Gautam, dan Diana Penty sebagai Ira. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang pemuda yang bernama Jaggi dalam memperjuangkan cintanya. Bagaimana kelanjutan cerita ini? Mari kita simak. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Film dibuka dengan latar pernikahan antara Gautam dan Ira. Diceritakan bahwa mereka bertemu di kelas bahasa Perancis. Dan hubungan mereka berlanjut hingga ke pernikahan. Di malam pesta pernikahan, Gautam bercerita tentang cincin yang membawanya bertemu Ira. Dia juga bercerita bahwa dia akan menemukan Ira di setiap sudut di dunia, karena Ira adalah takdirnya. Di akhir cerita, datang seorang pemuda tidak dikenal yang membuat onar di pernikahan itu. Pemuda itu memperkenalkan namanya sebagai Jaggi atau Joginder. 3 tahun berlalu, dan kali ini Jaggi sedang dalam perjalanan menuju London dari daerah asalnya secara ilegal, bersama beberapa orang yang ada di sampingnya. Ketika di pos perbatasan, dilakukan pemeriksaan, dan salah satu dari mereka membuat onar, sehingga perjalanan ilegal mereka diketahui dan mereka dibawa ke kedutaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di tempat itu, Jaggi bertemu dengan Gautam. Diketahui Gautam selama ini bekerja di kedutaan dan dia bertugas menangani beberapa migran ilegal. Jaggi menceritakan kejadian yang membawanya ke tempat itu kepada Gautam. Cerita kembali ke 3 bulan sebelumnya. Diceritakan bahwa Jaggi merupakan atlet hoki yang tinggal di asrama khusus atlet. Di asrama tersebut, Jaggi bertemu dengan seorang atlet renang bernama Kartika. Pertemuan mereka tidak cukup baik. Mereka berdua saling mempermalukan satu sama lain. Jaggi berdekat baik dengan membantu Kartika dalam latihannya. Dari hal tersebut, hubungan mereka semakin dekat. Jaggi membantu Kartika sebelum kompetisi dan begitupun sebaliknya. Sampai akhirnya hubungan mereka berlanjut di atas ranjang. Di hari kompetisi, orang tua Kartika datang untuk mendukungnya. Dan Kartika memperkenalkan Jaggi sebagai temannya. Di perbincangan tersebut, diketahui bahwa Kartika akan menikah 3 bulan lagi di London. Hal tersebut membuat Jaggi marah dan memutuskan hubungannya dengan Kartika. Tapi hal tak duga terjadi. Di malam perpisahan, Jaggi justru hadir dan menyanyikan lagu dengan semangat. Tidak terlihat seperti patah hati. Bahkan, dia sempat menggoda Kartika. Mereka berdua mulai mengobrol. Jaggi berusaha meyakinkan Kartika untuk membatalkan pernikahannya. Karena dia sangat mencintai Kartika. Namun, Kartika menganggap hubungan di antara mereka bukanlah cinta. Kartika mengatakan, jika Jaggi datang ke London 3 bulan ke depan, maka dia akan membatalkan pernikahannya. Dan setelahnya, mereka menikmati pesta perpisahan tersebut dengan gembira. Kembali ke masa sekarang ketika Jaggi bercerita kepada Gautam. Dia mengatakan apa yang dilakukannya terinspirasi oleh cerita Gautam saat pesta pernikahannya dulu. Gautam mengakui bahwa ceritanya hanyalah sebatas pidato resepsi. Saat ini, hubungannya dengan Ira sedang goyah. Kita flashback ke 3 bulan yang lalu dalam kehidupan Gautam. Ira merupakan aktivis sosial. Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki yang berjualan gantungan kunci. Dia merupakan seorang pengungsi ilegal. Dan Gautam melaporkan hal tersebut kepada pemerintah. Ira sebagai aktivis sosial sangat marah dan kecewa atas apa yang dilakukan Gautam.
Hal tersebut memicu pertengkaran di antara mereka dan mereka memutuskan berpisah untuk beberapa waktu. Setelah menceritakan itu semua, Gautam memutuskan untuk mendeportasi Jagi ke India. Jagi berusaha untuk kabur. Untuk sementara, dia mengungsi di Chalis Migrant Camp. Di sana, dia bertemu dengan teman yang mengacau saat perjalanan kemarin. Dia bernama Bilal. Di camp tersebut, Jagi berusaha menghubungi Kartika dan mengatakan dia akan segera datang ke London. Namun dia harus tertangkap lagi karena dia mengalami cedera setelah bertengkar dengan sesama migran di camp tersebut. Dengan terpaksa, Gautam membawa Jagi ke rumahnya sampai dengan dokumen deportasinya selesai diproses. Dalam perjalanan pulang, Jagi meminta diantar ke toko baju karena dia ingin membelikan gaun untuk Kartika. Keesokan paginya, Jagi berusaha menyatukan Gautam dan Ira dengan menelpon Ira. Dan mereka merencanakan untuk bertemu makan siang. Dalam perbincangan siang itu, Ira meminta untuk bercerai dan meminta Gautam menandatangani surat perceraian mereka. Dalam perjalanan pulang, Jagi berpikir bahwa dengan memiliki baju renang termahal, dia akan bisa menyeberangi Selat Inggris sejauh 20 mil untuk pergi ke London. Tetapi hal itu sangatlah mustahil. Karena pemikiran itu, Gautam mengunci Jagi di dalam kamar agar dia tidak bisa kabur. Keesokan paginya, Ira datang ke rumah Gautam. Dan diketahui ternyata Jagi telah pergi. Dan Jagi jugalah yang menelpon Ira untuk datang ke rumah pagi itu. Jagi melakukan hal yang sangat nekat. Dia memutuskan untuk menyeberangi Selat Inggris. Gautam dan Ira berusaha mengerahkan segala tenaganya untuk menemukan Jagi. Bahkan, Ira memanggil teman-temannya untuk membantu menemukan Jagi di sekitar perbatasan pantai. Dan untungnya, Jagi berhasil ditemukan. Mengetahui perjuangan Jagi yang begitu besar, Kartika memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Dan dia akan menunggu Jagi untuk datang ke London. Gautam juga memutuskan untuk membantu Jagi pergi ke London dengan cara memalsukan identitas Jagi. Sebelum keberangkatannya ke London, Jagi mengunjungi temannya yang bernama Bilal di kamp pengungsian. Dia mengatakan bahwa temannya Gautam menolongnya untuk pergi ke London. Keesokan harinya, sebelum masuk ke bandara, Gautam memberikan cincin yang pernah dia ceritakan dulu kepada Jagi. Dan dia menganggap Jagi lebih bisa menjaga cincin tersebut. Di pos pemeriksaan di bandara, Jagi berhasil lolos. Namun, teman Jagi yang sebelumnya, yang bernama Bilal, melaporkan apa yang diceritakan Jagi tentang Gautam kepada kedutaan. Akibatnya, Gautam diperiksa atas tuduhan menyelundupkan orang ilegal ke Inggris. Seluruh penumpang diperiksa. Pengamanan diperketat. Jagi mengetahui pemeriksaan tersebut. Dan lagi-lagi, Jagi melakukan hal yang nekat. Dia bersembunyi di roda pesawat. Di dalam tempat tersebut, Jagi merasa kesakitan yang amat sangat. Untuk mengurangi rasa sakitnya, Jagi memutuskan untuk tidur. Tak lama kemudian, pesawat sudah mendarat. Dan Jagi segera menuju ke rumah Kartika untuk membatalkan pernikahannya. Sebelum prosesi dimulai, Jagi berhasil datang tepat waktu. Dan dia memeluk Kartika dengan penuh cinta. Tetapi, semua itu hanyalah mimpi. Pada kenyataannya, saat ini Jagi masih ada di dalam pesawat. Dia sedang tidur. Ketika pesawat mulai turun, roda pesawat dibuka. Dan hal naas terjadi. Jagi terjatuh dari pesawat. Dan dia harus kehilangan nyawanya. Gautam datang ke rumah Kartika untuk menyampaikan kabar duka tersebut. 1 tahun telah berlalu.
Kali ini Kartika dan teman-temannya merayakan kepergian Jagi dengan sukacita. Dan diketahui juga di pesta tersebut datang Gautam dan juga Ira. Gautam dan Ira telah bersatu kembali. Sedangkan untuk Kartika, dia tidak jadi menikah, dia tetap sendiri sampai dengan hari ini. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa cinta yang tulus akan membawa pengaruh baik untuk lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, ketulusan cinta Jagi mampu menyatukan Gautam dan Ira, walaupun dia sendiri tidak bersatu dengan pasangannya. So, sekian cerita kali ini. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Terima kasih.